Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga selalu bahagia dan selalu sehat ya. Jangan lupa tetap makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, serta olahraga yang teratur. Masih bersama saya, Ibu Diah, di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9. Pada pertemuan yang lalu, kalian telah mempelajari mengenai benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, dan juga benua Eropa. Pada pertemuan kali ini masih di KD yang sama, yaitu KD 3.1 dan juga KD 4.1 mengenai negara-negara Asia dan juga benua di sekitarnya. Nah, kali ini kita akan membahas dua benua, yaitu benua Australia dan juga benua Antartika. Kalau ibu sebutkan suku aborigin, kemudian kanguru dan juga opera house, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Kira-kira tiga hal tersebut masuk ke dalam benua Australia atau benua Antartika nih. Kemudian kalau ibu sebutkan penguin dan gunung es serta suhu yang sangat dingin, apa yang terlintas di pikiran kalian? Benua Australia atau benua Antartika? Iya anak-anakku, benar sekali. Kalau kita mendengar suku aborigin, kanguru dan opera house, yang terlintas di pikiran kita pastilah benua Australia. Tiga hal tersebut merupakan ciri khas dari benua Australia. Kemudian penguin, gunung es dan juga suhu yang sangat dingin itu merupakan ciri khas dari benua Antartika. Untuk mengetahui lebih lanjut dan agar kalian memahami dua benua ini, maka kita simak materi berikut ini. Yang pertama adalah benua Australia. Secara astronomis, benua Australia ini terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Akibat dari letak astronomis ini, benua Australia dibagi menjadi tiga bagian daerah waktu. Yang pertama, wilayah Australia bagian barat. Yang kedua, wilayah Australia bagian tengah. Dan yang ketiga, wilayah Australia bagian timur. Luas benua Australia. Luas wilayah benua Australia yaitu 8.945.000 km persegi dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang 3.700 km. Hanya satu negara dalam satu benua merupakan salah satu keunikan dari benua Australia ini. Sehingga negara Australia memiliki luas wilayah yang sangat luas. Meskipun demikian, sekitar 2/3 wilayahnya merupakan gurun. Batas-batas geografis benua Australia. Sebelah utara, batasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan juga Laut Tasman dan Laut Koral. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, begitu juga di sebelah barat yaitu berbatasan dengan Samudra Hindia. 8 negara bagian Australia. Yang pertama, New South Wales, yang kedua, Victoria, yang ketiga, Queensland, yang keempat, Australia Barat, yang kelima, Australia Selatan, yang keenam, Tasmania, yang ketujuh, wilayah Australia Utara, dan yang terakhir, wilayah ibu kota Australia. Keadaan alam benua Australia. Berdasarkan keadaan alamnya, benua Australia dibagi menjadi 5 bagian berikut ini. Yang pertama, Australia bagian barat. Daerah ini umumnya kering dan tandus. Di sini terdapat daratan tinggi Australia Barat yang reliefnya kasar. Sebelah timurnya dikelilingi oleh gurun-gurun pasir Great Sandy Desert, Gibson Desert, dan Great Victoria Desert.
Sebelah barat dataran tinggi Australia Barat terdapat dataran rendah yang sempit di sepanjang pantai. Yang kedua, Australia bagian timur. Daerahnya berbentuk pegunungan dengan dataran tinggi yang membentang sepanjang pantai timur dengan arah utara sampai selatan. Pegunungan ini disebut Great Dividing Range atau Pegunungan Biru. Bagian selatan pada umumnya reliefnya lebih kasar. Di Australia terdapat pegunungan Alpen Australia dengan puncak yang tertinggi Gunung Kosciuszko yaitu 2.234 meter. Dataran rendahnya sempit terletak di pantai-pantai. Yang ketiga, Australia bagian tengah. Daerahnya terdiri atas dataran rendah yang terbentang sampai ke pantai selatan. Daratan ini disebut dengan Murray-Darling. Dari sungai-sungai inilah disebut dengan saluran-saluran irigasi. Air sungai tersebut berasal dari mencairnya salju di pegunungan Alpen Australia. Di Australia bagian tengah terdapat pegunungan McDonnell, pegunungan Flinders, Danau Fairy, Torrens, dan Danau Gairdner. Yang keempat, Australia bagian selatan. Daerahnya berupa daratan rendah membujur sepanjang pantai selatan Australia. Di sebelah selatan Australia terdapat Pulau Tasmania yang dipisahkan oleh Selat Bass. Yang kelima, Australia bagian utara. Daerahnya mempunyai relief yang agak kasar berupa dataran tinggi dan pegunungan seperti dataran tinggi Dampier, dataran tinggi Arnhem. Terdapat sebuah teluk besar yang menghadap ke utara yang terkenal dengan Teluk Carpentaria dan Jazirah Besar York. Di lepas pantai Australia, timur laut terdapat sebuah pegunungan karang yang terkenal dengan The Barrier Reef atau karang penghalang besar. Iklim benua Australia. Daerah iklim di Australia dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa faktor pembentuknya, antara lain letak lintang dan faktor angin. Berdasarkan letak lintang, Australia memiliki iklim tropis dan iklim sedang. Berdasarkan pengaruh angin, Australia memiliki bermacam-macam iklim, yaitu iklim musim, iklim gurun pasir, iklim hujan, iklim subtropis, dan iklim laut sedang. Kebudayaan yang ada di benua Australia. Yang pertama adalah suku. Suku Aborigin merupakan penduduk asli di benua Australia. Yang kedua adalah bahasa. Australia tidak memiliki bahasa resmi, namun sebagian besar penduduknya berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Dan bahasa lainnya yang digunakan di Australia meliputi bahasa Mandarin, Italia, Arab, Kanton, dan juga Yunani. Yang ketiga adalah agama. Meskipun Australia adalah negara yang didominasi dengan agama Kristen, namun tidak ada agama resmi di negara ini. Orang-orang di Australia bebas mempraktikkan agama apapun yang mereka pilih selama mereka tidak melanggar hukum-hukum yang ada. Yang keempat adalah seni. Seni dari Australia berasal dari masa prasejarah. Ini mencakup aborigin, kolonial, landscape, atelier, pelukis awal abad ke-20, membuat cetak, fotografer, pematung, dan juga seni. Nah, itu merupakan materi dari benua Australia. Nah, materi yang kedua adalah benua Antartika. Ya, ciri khas dari benua Antartika adalah suhunya yang sangat dingin dan tidak berpenduduk. Namun, ada beberapa peneliti yang sudah datang ke sana untuk melakukan penelitian guna mengetahui apa saja flora dan fauna yang ada di benua tersebut. Secara astronomis, benua Antartika terletak pada 66,5 derajat lintang selatan sampai dengan 90 derajat lintang selatan. Benua Antartika secara geografis terletak di kutub selatan bumi. Di permukaan bumi, benua Antartika dikelilingi oleh samudra-samudra besar di dunia, yaitu Samudra Atlantik,
Samudra Hindia, dan juga Samudra Pasifik. Nah, luas wilayah benua Akai 15.500.000 km persegi. Dengan ukuran tersebut, maka benua Antartika lebih luas dibanding dengan benua Australia. Sekitar 98% dari wilayah benua Antartika tertutup oleh es. Batas-batas wilayah benua Antartika. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Atlantik dan benua Antartika. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat dan timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Iklim di benua Antartika. Antartika merupakan tempat terdingin di bumi dengan suhu mencapai -85 derajat dan -90 derajat Celcius di musim dingin dan 30 derajat lebih tinggi di musim panas. Bagian tengahnya dingin dan kering serta hanya mengalami sedikit curah hujan. Turunnya salju juga terjadi di bagian pesisir dengan catatan tertinggi yaitu 48 inci dalam 48 jam. Dan hampir semua benua ini diselimuti oleh es setebal rata-rata 2,5 km. Wah, tebal sekali. Tergantung pada lintangnya serta waktu malam atau siang yang konstan membuat iklim yang biasa dialami manusia tidak terdapat di benua ini. Nah, anak-anakku sekalian, dari dua benua ini, adakah yang kalian bingungkan atau kalian kurang paham? Kita akan bahas pada pembelajaran di Edmodo dan juga penugasan nanti ibu berikan di sana. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi